Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas PGSD 3C yang beranggotakan Anissa Rahmania, Fitriani, dan Ulfa Samrotul Puada akan memaparkan materi tentang gangguan atensi dan hiperaktif. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada slide selanjutnya. Pengertian gangguan atensi dan hiperaktif atau ADHD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Istilah ini merupakan istilah yang sering muncul pada dunia medis yang belakangan ini gencar pula diperbincangkan dalam dunia pendidikan dan psikologi. Jadi, jika didefinisikan, secara umum ADHD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan simptom-simptom, ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan penyebab gangguan atensi dan hiperaktif. Penyebab ADHD telah banyak diteliti dan dipelajari, tetapi belum ada satupun penyebab pasti yang tampak berlaku bagi semua gangguan yang ada. Berbagai virus, zat-zat kimia berbahaya yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar, faktor genetika, masalah selama kehamilan atau kelahiran, atau apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan perkembangan otak, berperan penting sebagai faktor penyebab ADHD ini. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi penyebab terjadinya ADHD, secara umum karena ketidakseimbangan kimiawi atau kekurangan zat kimia tertentu di otak yang berfungsi untuk mengatur perhatian dan aktivitas. Namun, untuk bahan kajian lebih lanjut akan dikemukakan hasil penelitian. Terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap munculnya ADHD, yaitu satu faktor genetika. Bukti penelitian menyatakan bahwa faktor genetika merupakan faktor penting dalam memunculkan tingkah laku ADHD. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan cara mengatasi gangguan atensi dan hiperaktif. Meskipun tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, ADHD dapat ditangani dengan beberapa jenis obat dan terapi untuk meredakan gejala-gejala yang timbul, sehingga penderitanya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Sesuatu yang dapat kita lakukan diantaranya sebagai berikut. Cara mengatasi yang pertama adalah penanganan dengan obat-obatan. Obat yang umum diberikan untuk ADHD adalah metilpenidat. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia pada otak sehingga dapat meredakan gejala ADHD. Metilpenidat aman untuk dikonsumsi anak-anak, namun dokter tetap akan memantau pengobatan untuk mewaspadai munculnya efek samping seperti gangguan pada jantung. Bila anak mengalami efek samping tersebut atau berisiko tinggi untuk mengalaminya, maka dokter akan memberikan obat yang lain seperti meliputi atomoxetin, amitriptyline, dan obat golongan agnosis alfa, misalnya klonidin. Yang kedua, penanganan melalui psikoterapi. Penderita ADHD perlu mendapatkan psikoterapi. Selain untuk menangani ADHD, psikoterapi juga berguna untuk mengatasi gangguan mental lain yang menyertai ADHD. Misalnya itu depresi. Jenis-jenis psikoterapi yang bisa menjadi pilihannya adalah yang pertama, terapi perilaku kognitif atau biasa disebut dengan CBT. Jadi terapi ini tuh membantu penderita ADHD untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. Yang kedua, terapi psikoedukasi. Penderita ADHD dapat diajak untuk berbagai cerita dalam terapi ini, misalnya kesulitan mereka dalam mengatasi gejala-gejala ADHD, dan dari terapi ini diharapkan penderita dapat menemukan cara yang paling sesuai baginya untuk mengatasi gejala tersebut. Yang ketiga, pelatihan interaksi sosial. Jenis terapi ini dapat membantu penderita ADHD untuk memahami perilaku sosial yang layak dalam situasi tertentu.
Nah, ada tambahan. Untuk membantu anak mengendalikan gejala-gejala ADHD, orang tua juga dapat menerapkan pola hidup sehat pada anak loh. Di antaranya yang pertama ada membiasakan pola makan yang sehat dengan makanan bergizi, memastikan anak cukup tidur dan istirahat, membatasi waktu anak dalam menonton televisi atau bermain ponsel atau komputer, terus mengajak anak melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit dalam sehari atau olahraga gitu. Yang terakhir, ADHD memang tidak bisa disembuhkan ya, tetapi bila terdiagnosis secara dini dan ditangani dengan cepat, penderita akan mampu beradaptasi dengan kondisinya dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Teman-teman udah paham kan bagaimana cara mengatasi anak gangguan atensi dan hiperaktif? Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak dengan gangguan atensi dan hiperaktif. Menurut Tanner, tahun 2007 dalam The Shining Room halaman 48, ada 3 tanda utama anak yang menderita ADHD. Yang pertama, tidak ada perhatian. Kurangnya kemampuan dalam memutuskan perhatian pada beberapa hal seperti kayak menyimak pelajaran, melakukan permainan atau membaca. Anak ADHD mudah sekali teralihkan perhatiannya oleh bunyi-bunyian, gerakan, bau-bauan, atau pikirannya.
Tetapi anak ADHD dapat memusatkan perhatiannya jika ada sesuatu yang menarik minatnya. Nah, yang kedua ada hiperaktif. Jadi, anak ADHD banyak memiliki tenaga, misalnya berbicara terus-menerus, tidak dapat duduk dengan waktu lama, selalu bergerak ke sana kemari, dan mengalami gangguan tidur. Yang ketiga atau yang terakhir, impulsif. Impulsif ini bertindak tanpa memikirkan dampaknya akan seperti apa. Misalnya, anak ADHD mengejar bola di jalan raya. Anak ADHD tidak akan memikirkan apa dampaknya, mungkin bisa ketabrak motor atau ketabrak mobil atau tercelaka seperti itu. Berbicara tanpa memikirkan akibatnya dan misalnya sedang lari-larian di rumah menabrak sesuatu seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis gangguan atensi dan hiperaktif. Adapun jenis ADHD menurut para ahli, yang pertama adalah tipe anak yang tidak bisa memusatkan perhatian. Nah, jenis ADHD seperti ini adalah anak yang mudah teralihkan perhatiannya, tetapi tidak bertindak impulsif ataupun hiperaktif. Biasanya tipe ini kebanyakan pada anak perempuan. Anak ADHD tipe ini cenderung banyak melamun dan terlihat pandangannya kosong. Yang kedua adalah tipe hiperaktif dan impulsif, tetapi masih bisa memusatkan perhatiannya. ADHD pada tipe ini tergolong sangat hiperaktif dan impulsif, tetapi ia masih bisa memusatkan perhatiannya. ADHD tipe ini sering kita jumpai pada anak-anak kecil. Yang ketiga adalah tipe gabungan. Pada tipe ini, anak bertindak impulsif, hiperaktif, dan mudah terganggu perhatiannya. Kebanyakan tipe ini adalah pada anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek penanganan siswa ADHD. Adapun aspek dalam penanganan siswa ADHD, yang pertama adalah melalui aspek interaksi sosial, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, guru harus mengenali tingkah laku sosial anak. Kemudian, ajak anak untuk duduk bersama dan buat perjanjian yang di dalamnya terhadap tujuan yang ingin dicapai anak. Yang ketiga adalah puji anak secara lisan maupun tulisan. Pujian yang dilontarkan secara langsung akan membuat anak sadar terhadap tingkah laku yang seharusnya, dan anak dapat menilai tingkah lakunya sendiri. Yang keempat adalah hadapkan anak pada sebuah interaksi kelompok kecil yang telah diberi tujuan untuk dicapai. Kemudian yang kelima adalah mengenali kelebihan anak. Setelah mengetahui kelebihan anak, guru dapat memberitahu teman-teman
anak yang lainnya agar anak tersebut mendapatkan kesan baik dan sebagai ajang membangun kepercayaan dirinya. Kemudian, aspek yang kedua adalah aspek kemampuan dalam mengurus diri sendiri. Dalam hal ini, guru memberikan anak tugas untuk dikerjakan di rumah dan diserahkan sebelum pulang sekolah. Yang kedua, orang tua bisa dimintai untuk mengurus dan mengatur perlengkapan anak yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tugas yang dibuat guru, hendaknya tugas yang bersifat sederhana, agar tidak membingungkan anak. Yang keempat adalah membiarkan anak menyelesaikan salah satu tugas terlebih dahulu, sebelum menyelesaikan tugas selanjutnya. Yang ketiga adalah aspek masalah dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, tugas sekolah harus dibiasakan selesai di sekolah, dan untuk anak yang ADHD diberi waktu tambahan agar dapat menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah tugas yang diberikan pada anak ADHD dapat berupa tugas yang ringan atau sederhana, tetapi frekuensi pemberian tugasnya harus bersifat kontinu. Yang ketiga adalah teman harus bisa mengkondisikan untuk membantu apabila anak ADHD mengalami kesulitan dalam mencatat dan mendengarkan. Yang keempat adalah orang dewasa yang berada di sekitar harus bisa mengobservasi agar tanggap terhadap perilaku yang ditunjukkan anak. Aspek yang keempat adalah sikap impulsif. Dalam hal ini, guru bisa bersikap realistis mengenai tingkah laku anak ADHD. Yang kedua adalah anak ADHD diajarkan melakukan tingkah laku yang baik, lalu diberi tanggapan yang baik, misalnya diberi pujian atas tingkah lakunya. Yang ketiga adalah melakukan program terapi. Yang kelima adalah aspek kemampuan akademik. Yang pertama, anak bisa dibimbing misalnya dalam pelajaran matematika. Anak diarahkan dalam menggunakan kertas diagram agar anak mengetahui di mana ia dapat menulis nomor dan membuatnya lebih fokus. Yang kedua adalah sarana kelas dapat dimodifikasi semenarik mungkin untuk menjaga minat anak ADHD. Yang ketiga adalah tugas dikomunikasikan secara jelas, mungkin agar anak sepakat terhadap hasil akhir yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang kelima adalah aspek ekspresi emosi. Dalam hal ini, guru harus menyadari akan keterbatasannya dalam memberikan perhatian pada anak. Namun, guru mau mengoptimalkan usahanya dalam memberikan perhatian pada anak agar anak juga dapat mengenal perasaan yang diperlihatkan dari orang lain. Yang kedua adalah pilih kata-kata yang berkaitan dengan emosi. Penggunaan kata yang dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menyatakan perasaannya. Yang ketiga adalah anak ADHD dapat diajarkan tentang cara menyalurkan kemarahannya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah beri pemahaman pada anak ADHD bahwa semua aspek kehidupan harus dapat dikontrol oleh diri sendiri sehingga timbul kemandirian pada anak.